Halo, selamat datang di podcast Titik Temu. Di podcast ini kita akan membahas isu pandemi yang saat ini sedang meresahkan kita bersama beberapa orang yang telah bersedia menjadi narasumber atau kolaborator. Kita akan membahas isu pandemi ini dengan perspektif bidang yang kolaborator ini tekuni. Dan juga di podcast ini terbagi atas beberapa episode yang akan di-up secara berskala. Stay tune dan selamat mendengarkan. COVID-19 ini memaksa perekonomian semakin menurun. Nah, menurut Mas Adit sendiri ini pengertian dari ketahanan pangan masyarakat itu apa Mas Adit? Kalau sepaham saya, ketahanan pangan itu kemampuan sebuah masyarakat atau sebuah keluarga itu untuk memenuhi kebutuhan pangannya selama waktu tertentu. Jangan sampai kelaparan lah gitu. Oke. Lanjut Kang. Oke. Nah, berarti kan keseluruhannya pada kesimpulannya kan menjaga ketahanan pangan artinya menjaga bahan-bahan pokok yang itu fundamental untuk kehidupan sehari-hari pada masyarakatnya maupun dari perorangannya. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini perbedaannya apa sih Mas untuk ketahanan pangan di Indonesia ini sebelum adanya pandemi dan juga pada saat pandemi sekarang ini? Gimana Mas? Tidak jelas suaranya. Dan perbedaan antara ketahanan pangan masyarakat sebelum adanya pandemi sama setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini seperti apa menurut Mas Adit? Ya, seperti itu. Kalau perbedaannya yang pasti kalau sebelum COVID kan perekonomian lancar, perdagangan lancar, sedangkan saat COVID masyarakat tuh harus ya cuma masyarakat negara tuh harus bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri kan. Saat ini kayak ekspor impor otomatis tertutup sehingga negara harus produksi sendiri tanaman pangan sehingga harus lebih mandiri. Perbedaannya itu. Seperti itu. Untuk sekarang ini menurut Mas Adit apakah kapasitas atau ketahanan pangan masyarakat di tengah pandemi ini apakah masih mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat ini atau sedang mengalami krisis-krisis seperti itu Mas Adit? Ya kalau saya baca dari berita-berita itu untuk beberapa bahan mungkin masih mampu lah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tapi kalau keadaan corona masih seperti ini tidak bisa menjamin, apalagi Indonesia kan sangat bergantung terhadap komoditas impor seperti kedelai, jagung. Kalau dari Mas lokalnya sendiri produksi lokal apakah bisa memenuhi memperkuat ketahanan pangan itu? Oke. Nah, kalau dilihat sendiri produktivitasnya rendah. Nah, itu gimana Mas? Bagi petani sendiri menurut pandangan Mas Adit ini dalam menyikapi ketahanan pangan di masa pandemi ini Mas? Ya, yang pasti sangat merugikan. Karena otomatis pendapatan petani juga pasti akan menurut saya ya pupuk itu tetap dilancarkan lah, jangan dipersusah, soalnya pupuk itu hal yang tidak bisa dipisahkan dari petani di zaman saat ini. Ini problem sekarang paling utama termasuk pupuk juga Mas Adit. Iya, karena produksi.
dari Mas Adit melihat secara langsung realitas di lapangan mengenai petani, sebenarnya petani sendiri itu apakah memiliki kesadaran akan aku harus meningkatkan ketahanan pangan seperti itu, atau masih belum sadar bahwa sedang mengalami masa pandemi ini, masih sedang krisis ketahanan pangan, apakah bagaimana Mas Adit? Kalau itu pasti petani masih sadar ya. Petani juga kan kalau panen kan pasti membantu suatu kesadaran ketahanan pangan, mengantisipasi seandainya terjadi lonjakan harga. Petani harus Kalau melihat berita-berita akhir-akhir ini kok ada itu Mas Dit, yang petani-petani di Malang itu yang produksi sayur itu terlalu banyak produksi sehingga dibagi-bagikan gitu kan. orang kan produksi pendapatnya kita Mas Dit, gimana sih? pendapatnya Mas Dit mengenai hal itu, dan hal tersebut itu dikarenakan oleh apa? Jadi sampai petani itu memberikan hasil produksinya ke orang-orang, ada pun sampai yang dibuang ke sungai. Iya. Ya ini sesuai dengan apa ya? Skripsi saya kemarin saya kan tentang mangga itu juga sama kasusnya. Menanam gula itu petani masih belum dibayar hasil panennya sekitar 50%. Kenapa? Karena kan sudah bulan masa tutur, sehingga otomatis stop semangka dan penggula itu banyak yang terjual, sehingga penggula sendiri bingung untuk menjual produknya. Sehingga berkaitan ke petani tidak dapat membayar. Cara seperti itu dengan yang di Malang itu khusus yang pasar itu tutup. Oh iya. Jadi karena memang ada hubungan yang tanah antara petani dan tengkulak, sehingga petani ketika tengkulaknya juga benar itu Mas, memanfaatkan produksi. Masa pasti masih banyak, kecuali kalau tanaman pangan pasti ada lah. Tapi kalau untuk komoditas yang bukan bahan pokok banyak yang seperti itu. Oke, nah kejadian kayak gitu itu berarti ada efek ya Mas ya untuk tekanan psikisnya dari si petani sendiri. Itu kayak gimana sih Mas efeknya? Kalau gimana Mas? Gini, melihat kejadian seperti itu tadi ya yang di Malang. Nah, itu kan artinya ada tekanan sendiri ya, artinya ada efek-efek sendiri yang berpengaruh dalam psikisnya si petani-petani itu. Nah, itu kayak gimana sih Mas? Apa nggak merugikan sendiri gitu loh? Kalau merugikan pastilah secara finansial dan secara juga itu penjaga petani dan salah satu cara mereka itu beralih ke mata pencaharian, apakah seperti itu Mas? ya benar. Salah satunya di peternakan tadi. Nah, ketika seperti itu, ketika masyarakat petani mulai untuk beralih ke mata pencaharian, apakah juga merusak ekosistem dan produksi pertanian ini? Gimana ya? Hanya ketika masyarakat petani memikirkan untuk beralih
sendiri, jadi bisa mengolah apapun gitu kan. Nah untuk burung tani ini mas, burung tani ini sepertinya yang paling terdampak ketika pandemi ini. Dari pengalaman dan realitas Mas Adit melihat petani di lapangan, permasalahan apa saja yang dihadapi para buruh tani ketika masa pandemi ini? Karena untuk kepentingan produksi, artinya mereka ada kerja. Ya hampir sama dengan petaninya, mereka juga mencari Jadi nyari sampingan ya. untuk nutupin lah. Makan kalau lain juga berani. Berbagai sektor peralihan ya. Sampai berani nelayan dari petani. Nah, oke untuk dari penelitian Mas Adit tadi, tentu saja Mas Adit sering berinteraksi dengan petani-petani. Nah, Mas Adit sendiri melihat pandangan dari petani mengenai COVID ini seperti apa? Dari realitas yang dilihat sendiri oleh Mas Adit di lapangan. juga masih kebijakan petani itu menunda untuk nanam lagi. Sampai ditunda Iya, takutnya nanti waktu panen lagi nggak ada yang beli, takutnya sudah kemarin juga ada yang beli. kalau banyak petani yang menunda masa nanamnya atau malah nanti produksi dari bahan pokok ataupun komoditas bakalan terlalu. Nah apakah itu nanti membuat dari petani dan Indonesia cara menyeluruh itu bakalan terhambat ataupun terganggu? Iya, iya. Oh, begitu. Terus menurut Mas Adit sendiri, ketika suplai produksi dari pertanian pedesaan itu terganggu, nah untuk masyarakat perkotaan sendiri, apakah ada cara atau tips bagi masyarakat perkotaan untuk meningkatkan ketahanan pangannya? Makanya pagi ya. Berhasil. Iya. Tetap masih mampu menjamin kekuatan pangan masyarakat Indonesia dari bahan pokok terutama. Nah, ini menarik menjadi dari konsep-konsep pertanian perkebunan atau urban farming itu apa saja sih Mas yang kita bisa lakukan dengan lahan yang sempit, yang tidak memiliki lahan yang luas dan bisa dilakukan menanam di rumah? Apa saja Mas yang bisa dilakukan? Sesuai anjuran pemerintah itu kan ya, yang awalnya lahan tidak produktif menjadi lahan-lahan produktif.
Oke, kemudian mungkin untuk yang terakhir kali ya, untuk pertanyaan Mas Adit ini, kira-kira menurut pandangan Mas Adit sendiri, tips bagi masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat kita ini di tengah pandemi gimana sih Mas? Tahan pangan di tengah Iya. pandemi ini ya. Tipsnya ya mulai pelan-pelan stop atau bahan pangan mungkin jangan corona bisa panjang dan juga mulai tapi tetap harus mematuhi himbauan dari pemerintah ya Mas Adit, mengenai social distancing, physical distancing. Protokol kesehatan. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Adit, bisa membantu mencerahkan pemahaman kita dengan diskusi dari podcast kali ini. Dan selamat dan semangat mengerjakan skripsinya di tengah pandemi. Semoga siap. Semoga segera lulus, segera sidang. Amin. Kabarnya sidang. Iya, yang penting sidang dan segera lulus ya. Terima kasih Mas Adit, silakan Ikam. Oke, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini tentang ketahanan pangan dan tentunya kita semua juga pasti mengingat Bapak pendiri kita, Bapak proklamator bangsa kita, Bapak Presiden Insinyur Soekarno, yang mana Bung Karno ini juga pernah berpidato yang isi pidatonya ini terinspirasi oleh Marhin, yang mana Bung Karno ini pernah berkata seperti ini, kalau mau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja maka tidak makan. Dan jika tidak makan pasti mati. Itulah undang-undangnya dunia. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi kalau kita mau hidup ya kita harus bekerja. Bekerja untuk kita harus makan. Untuk survive di kehidupan kita ini. Oleh karenanya kita semua dihimbau oleh pemerintah untuk supaya menjaga ketahanan pangan kita, apalagi di tengah-tengah cobaan seperti ini bangsa kita yang menghadapi tentang pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu saja sih yang dari saya. Mungkin untuk teman-teman pendengar podcast Titik Temu ini, sebelumnya jangan lupa juga menonton podcast-podcast kita di episode-episode sebelumnya, yang mana semua itu juga berbeda-beda untuk tema dan juga narasumber dan juga hostnya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di podcast kita di episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, cut. Oke, Mas Adit, terima kasih banyak ya Mas Adit. Suwun, thank you. Terima kasih banyak Mas Adit.